Jika kita melihat peta energi dunia, Pulau Kalimantan seringkali muncul sebagai titik merah yang paling terang. Kalimantan bukan sekadar pulau dengan hutan hujan yang luas, melainkan kotak harta karun energi yang menyuplai kebutuhan listrik bagi negara-negara besar seperti China, India, hingga Jepang. Namun, pernahkah kamu bertanya mengapa justru Kalimantan yang menjadi pusat batubara dunia? Jawabannya melibatkan kombinasi sejarah geologi jutaan tahun, posisi geografis yang strategis, hingga kemudahan logistik yang cukup unik. Lebih lengkapnya, inilah videonya. Sebelum menjadi industri raksasa seperti sekarang, penemuan batubara di Kalimantan memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial. Secara tradisional, masyarakat lokal di sepanjang Sungai Kalimantan mungkin sudah mengetahui keberadaan batu hitam yang bisa terbakar. Namun, pencatatan secara ilmiah dan eksploitasi komersial pertama kali dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tokoh penting dalam sejarah ini adalah seorang insinyur pertambangan Belanda bernama Cornelis de Groot pada pertengahan abad ke-19. Sekitar tahun 1840-an, ia melakukan eksplorasi intensif di wilayah Kalimantan. Namun, perusahaan pertama yang secara resmi membuka tambang batubara komersial adalah pemerintah Hindia Belanda melalui tambang Orange Nassau di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849. Sejarah awal ini didorong oleh kebutuhan mendesak kapal-kapal uap Belanda akan bahan bakar saat melintasi jalur maritim Nusantara. Penemuan di Pengaron ini kemudian memicu gelombang eksplorasi ke wilayah lain, termasuk Kalimantan Timur, di mana perusahaan swasta mulai masuk. Salah satunya adalah Oost Borneo Majapahit pada akhir abad ke-19 yang mengelola tambang di sekitar Samarinda. Sejarah pertambangan batubara di Kalimantan tidak berhenti pada penemuan kolonial di Pengaron, melainkan terus bertransformasi mengikuti dinamika politik dan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Setelah rintisan awal tersebut, peta pertambangan di pulau ini mengalami perubahan besar, dari penguasaan asing hingga kedaulatan nasional yang akhirnya membentuk wajah Kalimantan sebagai pusat energi dunia. Perjalanan panjang ini dimulai pada era pra-kemerdekaan antara tahun 1888 hingga 1945 ketika pihak swasta mulai melihat potensi besar di Kalimantan Timur setelah kesuksesan tambang pemerintah. Salah satu pemain kunci adalah OBM yang berdiri pada tahun 1888 dan mengelola wilayah Samarinda yang secara drastis mengubah daerah tersebut dari kampung nelayan menjadi kota industri pertama di Kalimantan. Pada periode yang sama, perusahaan milik maskapai pelayaran Belanda juga mengelola tambang untuk memasuk bahan bakar kapal uap mereka. Sementara itu, perusahaan lain sempat mencoba peruntungan di wilayah Batu Panggal. Pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya antara 1945 hingga 1967, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih aset-aset peninggalan Belanda melalui kebijakan nasionalisasi. Pada akhir 1950-an, seluruh aset tambang di Kalimantan kemudian disatukan ke dalam perusahaan negara tambang arang batubara atau PN Taba yang menjadi cikal bakal PT Bukit Asam. Namun, pada masa ini produksi batubara di Kalimantan sempat mengalami stagnasi dan penurunan drastis karena fokus energi dunia, termasuk Indonesia, beralih ke minyak bumi yang dianggap lebih murah dan efisien. Kondisi ini membuat industri batubara Kalimantan seolah tertidur selama beberapa dekade sebelum akhirnya bangkit kembali.
Titik balik terjadi pada era Orde Baru, khususnya antara 1967 hingga 1990, ketika krisis minyak dunia membuat harga energi melonjak dan memaksa pemerintah mencari alternatif bahan bakar. Pemerintah Indonesia kemudian mengundang investor asing melalui skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B. Momentum ini melahirkan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Arutmin Indonesia 1981 dan PT Kaltim Primakol 1982 di Sangatta yang kini menjadi salah satu tambang terbuka terbesar di dunia. Pada periode yang sama, PT Adaro Indonesia mulai berkembang serta berbagai perusahaan lain memperkuat industri ini. Memasuki era reformasi hingga sekarang, terjadi fenomena di mana saham-saham perusahaan tambang yang dulunya dikuasai asing mulai diakuisisi oleh pengusaha dalam negeri dan BUMN. Perusahaan seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Energi, Indika Energi, dan Bayan Resources memperkuat dominasi mereka dengan membangun infrastruktur logistik yang sangat kuat. Saat ini, industri batubara Kalimantan berada di ambang perubahan besar menuju transisi energi bersih. Perusahaan tambang mulai beralih ke hilirisasi dan energi terbarukan, termasuk pengembangan gasifikasi batubara dan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pembangkit listrik tenaga surya. Alasan utama kekayaan ini adalah sejarah alam. Batu bara merupakan fosil tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu, tertimbun tanah, dan mengalami tekanan serta panas bumi ekstrim. Pada periode Eosen hingga Miosen, sekitar 15 hingga 50 juta tahun lalu, Kalimantan merupakan wilayah rawa tropis yang luas dengan vegetasi lebat. Kondisi geologi ini memungkinkan terbentuknya lapisan batu bara tebal dan luas dengan kualitas beragam, dari lignit hingga bituminus. Selain itu, keunggulan Kalimantan juga terletak dalam logistiknya. Sungai-sungai besar seperti Mahakam dan Barito berfungsi sebagai jalur transportasi natural yang efisien. Batu bara dapat diangkut menggunakan tongkang menuju pelabuhan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan transportasi darat. Di Kalimantan, sebagian besar lapisan batu bara berada dekat permukaan tanah, sehingga dapat ditambang dengan metode tambang terbuka atau open pit mining. Metode ini lebih murah dan cepat dibandingkan tambang bawah tanah. Secara geografis, Kalimantan juga berada dekat dengan pasar utama seperti Cina dan India, sehingga biaya pengiriman lebih rendah dan menciptakan ketergantungan energi yang kuat. Namun, kejayaan ini memiliki dampak ekologis yang besar. Penambangan skala besar telah mengubah hutan hujan menjadi lanskap lubang tambang, mengancam habitat satwa, serta mencemari lingkungan. Karena itu, tantangan besar ke depan adalah mengelola sumber daya ini secara bijak melalui hilirisasi dan transisi energi. Kalimantan menjadi pusat batubara dunia karena perpaduan antara sejarah geologi, sejarah kolonial, dan keunggulan logistik. Memahami Kalimantan berarti memahami salah satu penopang utama peradaban modern Asia. Namun, tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa kekayaan ini tidak meninggalkan kerusakan bagi generasi mendatang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton.